Naskah Waktu Tanpa Buku adalah sebuah drama teater yang menggali tema trauma, kenangan, dan hubungan antar generasi dalam konteks sejarah yang penuh kekerasan dan penindasan. Kisah ini berfokus pada pengalaman orang yang menghadapi konsekuensi emosional dan psikologis dari masa lalu keluarga mereka, termasuk masa-masa di penjara, kehilangan orang tercinta, dan upaya untuk melupakan sekaligus mengingat. Naskah ini mengeksplorasi bagaimana ingatan kolektif dan pribadi memengaruhi hubungan keluarga, serta bagaimana mereka mencoba mencari makna hidup di tengah luka yang masih membekas. Drama ini juga menyentuh tema penebusan, kebangkitan, dan harapan untuk membangun kehidupan baru yang lebih bahagia. Aktor Sumiati, Safrina, Safira, Sefti Sarinanda, Irhami, Maulidatul Jannah, Iza Rafika, Syarifah Iza Muisa, Farhan Rizky Mutakin, Marhaban, Heldi, Indah Yurika. Hadirin, inilah dia pertunjukan Waktu Tanpa Buku.
Disitulah, disitulah aku menyaksikan manusia digantung seperti binatang. Karena mereka diikat di atas kepala dan digantung seperti binatang. Setelah itu, mereka membawakan ke bawah Paduka. Berpura-pura seolah mereka tidak. Kalau
Tidak, aku tidak ingat apa-apa. Ibuku dan ayahku tidak pernah mengatakan apa-apa. Hanya menceritakan mereka pernah mendiam. Tidak lebih dari itu yang mereka ceritakan kepadaku. Tetapi aku tahu, aku dapat melihat ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tetapi apa yang bisa aku katakan? Aku sudah bertunangan, akan memiliki anak dan memiliki semua kotoran yang menyebalkan. Kalau aku benar bersih, Jangan itu. hai, aku hanya bermimpi. Aku bilang, aku bilang, tidak juga. Aku bilang, lupakan. Aku bilang, aku tidak ingat. Ini telah gelap dan berkam. Lupakan. Jika aku masih tertidur dan kau sudah bangun untuk pergi bekerja dan membuatkan kopi untuk kita berdua. Dengan sangat tenang kau meninggalkan kamar tidur. Sayang, tolong biarkan pintu itu terbuka dan biarkan aku menghirup udara segar. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan pintu yang tertutup. Sialan. Baik-baik saja, Pedro. Iya, tidak perlu. Aku baik-baik saja. Dokter mengatakan tubuhku sangat lemah. Kau beresiko harus duduk di kursi. Kau terlalu mengkhawatirkan. Lupakan saja. Kita adalah kau bersama mereka. Itu akan terlalu banyak membagikan perasaan. Kau seharusnya sudah melakukannya. Dan aku sudah melakukannya. Aku lihat dia datang bersama teman-teman. Sampai dia tahu itu memalukan. Selama kau tidak cerewet di hati. Kita telah berjanjikan bahwa kita harus hidup bahagia. Kehidupan yang bahagia. Kau telah lupa kata-kata bahagia itu. Kita pantas mendapatkannya, Pedro. Kamu ini pergi berenang. Hai. Hai. Aku Iren. Tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Kita hanya ada dalam lemari. Kita, kau telah membuka lemari. Tidak, Rita. Tidak, Ibu. Aku hanya mencari baju renangku, tapi tidak dapat menemukannya. Sudah. Beli saja dia yang baru.
apa-apa. Ibu, apa yang terjadi dengan lutut ayahku? Jadi apa-apa, kau tak perlu khawatir. Rita, ayo kita bermain saja. Aku tidak mau bermain. Ayolah, Rita. Kau selalu mengerti. Lahir di dunia yang berbeda. Itulah anak kita. Seperti kita. Di luar sanalah kita berdua berdua. Kau mengerti maksudku? Kita seharusnya tetap di sana. Itu akan lebih mudah. Apa yang telah kita mulai di sana harus kita lanjutkan di sana. Kita terlihat stres. Kita khawatir sekali. Akan tetapi ketika dia berada di luar sana, dia tidak seperti itu, Pedro. Jadi aku pikir kita bisa melanjutkan kehidupan di sana demi dia. Tetapi kita sama-sama telah berjanji. Iya, kita akan pulang. Kita akan pulang sekarang. Tapi buat kita di sana lah kampung halamannya. Di sini tempat kita. Di sini kita dibutuhkan. Kau terlalu lemah untuk melakukan itu. Jika kita tetap di sana, kau dapat menghindar dari rasa berdosa. Karena tidak melakukan apa-apa. Lantas, apa yang akan kau lakukan? Berbicara dengan kawan-kawan lama? Apa menurutmu ini cukup, Pedro? Tidak ada seseorang pun yang bertanya. Ini sesuatu yang sangat besar. Seperti sebuah dunia sendiri. Dan tidak ada seseorang pun yang bertanya di sana. Ya, aku berjanji agak lucu. Mataku tidak bisa melihat dengan baik. Kakiku berjalan agak sedikit pincang. Tapi tahukah kau mengapa? Apakah kau ingin dengar mengapa? Lalu aku marah, merasa terprovokasi. Lebih baik aku diam, tidak mengatakan apapun. Akankah lebih baik aku mati?
tahu ke siapa atas celana hidupku ini. Apa yang dialami oleh tubuh adalah hal yang tidak dapat bagi orang lain mendengarkannya. Mungkin bisa begitu. Seandainya aku harus menghormati mereka yang telah pergi. Benar! Mereka telah melecehkanku. Membuatku jatuh dalam kubangan kotoran. Aku berbaring di sana. Sementara mereka mengikatkan tali di sekitar jakatku dan menarikku berdiri. Mataku ditutup, kepalaku ditutup. Membuat mereka lupa aku ini seorang manusia. Aku disentuh. Itulah tubuhku. Berkelimpahan darah. Dimandikan oleh laut. Mendaki gunung tertinggi. Biarkan dunia membunuhku lagi.
dan aku mengetahui segala tentangnya, bukan? Kita? Kau, Hector. Dan kau juga mencintainya, Eva. Persis. Kita harus mengatakannya. Apa yang harus kita katakan, Eva? Apakah kau tidak ingat apa-apa, Hector? Oh. Atau kau hanya pura-pura lupa? Kau benar-benar tidak ingat, Hector? Betapa dia selalu menangis. Berjam-jam dia menangis, Hector. Gadis kecil itu duduk sambil memulung lutut di bawah dagunya. Dan dia selalu menangis, Hector. Eva, sudahlah. Itu semua sudah berlalu, Eva. Iya, tidak ada yang mencintainya seperti kita. Seperti apa yang telah kita lakukan. Ya, ada yang mencintai seperti kita, Eva. Memberi dia apa yang harus kita berikan kepadanya. Tetapi mengapa dia sangat aneh, Hector? Dia pasti baik-baik saja, Eva. Kau tidak tahu dia, Hector. Sudahlah, hentikan, Eva. Kau tidak ada di sana. Eva, Yang bisa kau lakukan hanya bekerja dan bekerja sepanjang waktu. aku bekerja sepanjang waktu. Kau tahu, seandainya itu bukan untukku, Eva. Dengan kau yang tidak bisa memberiku anak, Eva. Kau tahu itu? Apa? Kau mengatakan hal itu padaku, Hector? Ya! Eva, bukan begitu, Eva. Lantas apa yang kau lakukan? Apa itu? Apa? Apa yang kau lakukan? Ya, Tidak ada, Eva. tidak ada, kau bilang. Tidak ada. Kau mengetahui sesuatu dengan aku. Aku tahu, Hector. Aku tahu. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak ada, Eva. Tidak ada. Lagi-lagi kau bilang tidak ada. Tidak. Kau selalu kaku ketika pulang ke rumah, Hector. Selalu kaku seperti itu. Seperti tanpa ekspresi. Dan tanpa perasaan sedikit pun. Eva, musuhku bukan begitu, Eva. Aku bisa menerima. Semua pasti baik-baik saja, Eva. Tidak. 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 Oh, tadi sejauh. Ayo. Aku ingat saat itu aku selalu takut. Jika aku menggunakan seragam tentara, dan tahu jika pada saat itu aku tidak menangkap mereka, ataupun aku menangkap mereka, mereka akan menangkap, mereka akan membunuh.
akan tidak pernah ada. Sekarang, aku benar-benar berbeda. Aku tidak lagi lemah. Jiwa lemah dan takut. Hanya untuk anak-anak. Aku akan berdiri. Aku akan berdiri. Perkataan itu terus berpikir pikiranku. Seolah itu menjadi sebuah tensi. Istriku, Eva, dia ingin memiliki anak. Aku sudah berusaha sebaik-baiknya. Mewujudkan keinginannya. Tapi apa? Bahkan dia tidak bisa menyelesaikan kesalahan apapun. Yang namanya perempuan tidak menentu. Awalnya dia mau, kemudian dia menolaknya. Dan putri kecil kami pun tiba. Istriku harus membiasakan diri dengan kehadirannya. Mungkin bagiku, inilah yang bisa dilakukan. Inilah jalan terbaik untuk semuanya. Tapi dia tidak bisa hidup dengan rahasia itu. Situasi semakin memburuk. Dia jatuh dalam obat-obatan. Tak seorang pun bisa memahaminya. Hanya hati kecilnya yang bisa mengatakan. Aku telah kehilangan dia. Aku telah kehilangan dia. Putri kecil kamu.
kamu sedang berjalan. Ayah, lihat ayah. Pada hari ulang tahunnya yang ketiga, pada hari ulang tahunnya itu, secara kebetulan, pada hari ulang tahunnya yang kelima, kami diperbolehkan untuk menengok ayahnya ke penjara. Meskipun saya tahu akan sangat ketat di sana, tapi apapun itu adalah hari ulang tahun putriku. Maka hal itu tidak boleh terjadi. Tetapi ternyata terjadi juga. Pada hari ulang tahunnya yang ke-6, pada hari ulang tahunnya yang ke-7, kami merayakannya di negara baru kami. Tidak! Tidak! Saya tidak ingin mengingat masa-masa itu. Tidak! Aku tidak mengerti apa yang pernah ibu lakukan. Yang ada dalam ingatanku sekarang adalah bagaimana ayah melewati masa-masa yang mengerikan itu. Tapi sekarang aku dapat melihat bahwa dia adalah seorang pahlawan juga. Ibu adalah pahlawan. Orang yang berhasil mengatasi segalanya dengan lancar. Orang yang berhasil membuat segalanya berjalan dengan baik. Itulah ibu. Tidak, Lola. Saya tidak ingat apa-apa. Ya, ibu ingat. Tentu ibu mengetahui beberapa hal. Apa yang saya ingat tidak ada arti apabila dibandingkan dengan apa yang ada dalam ingatan ayah. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tidak, Lola, tidak bisa dibandingkan. Apa? Semuanya tampak sangat kecil. Tidak ada arti. Tapi itu adalah kehidupan kita. Apa, Lola? Itu adalah kehidupan kita. Mungkin begitu. Apa yang mereka ingat lebih dari itu. Tapi semua orang tahu masih ada luka di dalamnya. Kadang-kadang merasa takut. Lalu, Apakah ingatan saya bisa dibandingkan dengan itu semua? tapi hanya ingatan-ingatan itu yang memiliki arti. Aku ingat. Aku pernah mengunjungi ayah ke penjara.
Saat itu ayah berkata, saya ayah persis seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Pikirku di kemudian hari, sebab kata-katanya terus meluncur di dalam benakku berulang-ulang kali setiap tahunnya. Saya ayah. Mengapa ayah bilang begitu? Apakah saat itu aku tidak mengetahui bahwa dia adalah ayah? Setiap kali lautan, aku selalu membuatkan puisi untukmu. Dan juga aku membuatkan kartu untukmu. Namun, puisi-puisi disensor terlebih dahulu dan diberi stempel karet oleh mereka. Aku yakin isinya sudah tidak sesuai dengan yang aku tulis. Gadis kecil, sinar matahari menghangatkan rumah. Tawa di kedua bola mata, sangat menyejukkan hati. Ya, ya, tertawa, tertawa terus, tertawalah kamu, tertawa hingga seluruh dunia aku merasa aman. Saya menunggu dan menunggu. Menunggu dia mati, menunggu dia dibebaskan, menunggu kami berikut pengasingan, menunggu dia mati, menunggu orang tuanya memaafkan saya, menunggu untuk mengunjunginya, menunggu bus, menunggu tukang surat, menunggu orang aku, menunggu suamiku kembali padaku agar hidupku bisa terus berjalan. Mengapa saya harus merasakan penantian, luka, gelisah, dan menunggu?
Jangan katakan apa. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat memalukan untuk dikatakan. Bahkan sampai sekarang pun, aku sudah lupa bagaimana senyum itu. Mereka semua ingin menyerbu masuk. Mereka ingin menangkap kamu. Kami baru saja menyusun rencana untuk menghilangkan semua jejak yang ada di tubuh kami. Kami menaruh senjata dan kumen di bawah tombak. Lalu kulapisi dengan pakaian dan sirip. Barulah papan lantai kami taruh di atas. Jika ada yang melintas, jika ada suara yang terdengar, lalu kami mencoba bolak-balik untuk mengetes dan mengecek apakah ada suara yang terdengar bila orang lebih dari satu melewati papan. Namun tetap tidak ada suara. Apa ada yang terdengar aneh? Apa itu sebuah normal? Namun tiba-tiba ada suara yang masuk lebih dari satu orang, dan itu bukan kamu. Apa yang dia lakukan? Ternyata itu putri kami. Dia sedang belajar berjalan bersama ibu. Bergerak, bergerak, dengar, bergerak, bergerak, dengarkan, bergerak, bergerak,
mengejar kami. Mereka mengejarku. Aku membutuhkan tempat untuk berlindung. Lalu aku kembali ke rumah orang tuaku dan bertanya, apakah aku dapat tinggal di rumah untuk sementara waktu? Ibu, tolong aku, Bu. Tolong bantu aku, Bu. Tidak. Ibu, aku mohon, Bu. Tidak, Sofia. Aku membutuhkan tempat untuk bersembunyi, Bu. Tolong aku, Bu. Mau apapun kau katakan, kalau aku bilang tidak, ya tidak. Kata tidak terus keluar dari mulutnya. Yang aku ingat, ayahku tepat berdiri di belakang ibu. Dia takut dan tak berdaya. Dia harus pergi meninggalkan tempatku. Aku menangis sampai air mataku kering. Lalu aku bertemu dengan seorang pria baik hati di dalam organisasi yang mengerti bahwa aku membutuhkan tempat tinggal untuk dijaga. Lantas, bagaimana dengan Ayah? Benar ada sesuatu, Ayah? Ini belum waktunya. Ayo, Ayah. Ceritakan kepada kami tentang masa lalu Ayah juga. Ini belum waktu yang tepat saya ceritakan. Atau aku saja yang bertanya tentang masa lalu Ayah. Di mana? Di suatu hari, di jalan raya, Ayah tidak sengaja bertemu seseorang yang Ayah kenal. Kemudian, Ayah menyapanya. Ketika wajah tersebut berbalik, Ayah menyadari bahwa laki-laki tersebut berasal dari masa lalu Ayah. Laki-laki yang pernah menyiksa Ayah. Itu adalah kisahku, Rita. Itulah kesalahanku, Ayah. Rita, beraninya kamu, Rita. Hentikan, Pedro. Kita juga anakmu, anak kita. masih sangat muda. Dia terlihat begitu cantik dan sangat bahagia. Ibu telah memiliki kekasih
bersama gadisnya menunggu ayah pulang di malam hari. Walaupun begitu, ayah mencintai aku. Aku tahu ayah mencintaiku. Ia selalu menyanyi untukku dan juga menyelimuti tubuhku dengan selimut. Bukankah sudah kukatakan bahwa kita tidak akan pernah membahas hal-hal yang seperti ini lagi, bukan? Itulah yang selalu aku katakan. Selalu. Sekarang, segalanya menjadi kembali lebih baik lagi, sayang. Saatnya hidup, saatnya bangun, saatnya sadar. Terkadang ayah berbicara dengan suara yang sangat pelan. Lantas berhenti ketika aku masuk. Padahal aku tahu tidak segalanya adalah hal yang baik. Tapi setelah itu, aku tidak pernah mengetahui apa-apa. Mengapa kau tidak bertanya saja? Apa? Ya, tanyakan yang ingin kau tanyakan. Karena aku takut, ayah. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri. Sekarang aku ingin ceritakan semuanya. Aku takut ayah hanya akan mengatakan hal-hal biasa seperti jumlah populasi, nama-nama di daerah dan presiden, tentang Amerika yang dicampur secara geografis dan demografis, tentang upah, tentang pemogokan. Tidak, kan saja apa? Yang ingin aku tahu adalah bagaimana rasanya menjadi ayah seperti dulu. Apa yang ayah rasakan? Apa yang terjadi pada teman-teman ibu dan ayah? Semua hal yang membuat takut itulah yang ingin aku ketahui, ayah. Segala sesuatu yang membuat aku mengerti siapakah peran ayah sebenarnya di dalam hidupku. Siapa yang bisa dan tidak bisa untukku. Bagaimana sejarah keluarga kita? Apakah segala sesuatu tadi bisa ayah jelaskan kepadaku? Aurora. Sebenarnya kau ini ingin menuduh seperti apa? Hai, kau pikir hidup hanyalah tentang politik serta keterlibatan sosial? Apakah begitu? Tidak, sudah pasti tidak. Ini adalah tentang hidup kita, ayah. Dan tentang ibu. Seandainya kau tahu saat aku seusia, Aku mengerti. aku jadi mengerti. Mengapa kau jadi begini? Itu semua karena kau khawatir. Kau
kau tidak ingin, tidak? Aku hanya ingin anak kita memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang bagaimana? Apakah begini maksudmu? Kehidupan yang lebih baik? Ya, ini adalah kehidupan yang baik. Seorang saudara menggedor sinar bulan perlahan masuk ke dalam pintu. Tepat di belakang saudara menerangi ruangan kecil yang dingin. Saudara itu berdiri bersama dengan selama mesin, lalu menodongkan ke wajahku. Apa alas kaki hilang? Kami seperti dalam air es. Sedang itu bergerak terus, mendorong, menerobos, dan mencatat permukaan air. Izinkan atau dibuang. Iya, aku tidak bisa melakukannya dulu. Tidak sekarang, tidak dalam hidup. Ini perkara sederhana. Aku ingin menciptakan ruang kehidupan yang baru, yang penuh bahagia. Aku ingin membersihkan semua. Aku tidak ingin berurusan dengan semua kesedihan. Iya, aku sudah menikah, bukan? Akan memiliki anak dan memiliki keluarga kami sendiri. Satu meja panjang yang penuh dengan tawa dan pembisikan. Ambilkan
Aku menangis untuk cinta mereka. Aku menangis untuk selalu menjadi orang. Aku menyesal. Menyesal mengambil sebuah tanggung jawab. Menyesal tidak mendengarkan. Aku menyesal. Aku hanya ingin jalan-jalan. Dan melihat sekeliling. Sudah. Sementara jadwal mengambil baik. Aku ingin melihat pemain di malam hari. Dan menyaksikan pemain puncak di siang hari. Tapi itu semua bukan kesalahanmu. Aku berpikir, kau mati. Harapan adalah kuat. Harapan penting membuat besar kekuatan yang besar. Tapi aku tidak pernah memiliki perasaan seperti itu. Aku lebih baik mati. Maaf. Saat mereka membawa kamu. Aku tahu. Tidak seharusnya aku tahu. Kau tahu. Mereka memberiku seorang bocah. Aku tidak pernah membiarkan mereka membunuhku. Menyesal kan? Aku tidak. Bukan. Maksudku, apakah dia masih bertahan hari ini? Ya masih. Kau tahu. Dia tidak terlalu baik. Dia berusaha dengan saat terjadi. Bahkan aku tidak diizinkan untuk dibunuh. Dia terus menangis. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Kamu bisa berkata ibu. Tidak. Ibu katakan itu hanya semua pameran. Atau kita membuangnya dan selesai.